Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu masih di pelajaran yang ketiga, peristiwa Fathu Makkah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Perang Hunain. Jatuhnya kota Mekah telah membuka jalan bagi kaum muslimin untuk menaklukkan seluruh jazirah Arab. Saat itu kaum muslimin menjadi penjaga Ka'bah. Kemuliaan akhlak mereka menyebar ke berbagai tempat. Pada masa itu, sebagian besar jazirah Arab telah berada di bawah pengaruh Islam. Walaupun demikian, masih ada beberapa suku yang menentang. Mereka adalah Bani Syaqib, Bani Hawazin, Bani Nasar, dan Bani Jusham. Mereka adalah penduduk daerah antara Mekah dan Taif. Suku-suku tersebut bersekutu untuk memerangi kaum muslimin. Mereka ingin menuntut balas terhadap kaum muslimin yang telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Pasukan mereka dipimpin oleh Malik bin Auf dari Bani Nasar. Pasukan mereka berkekuatan 20.000 tentara. Mereka juga membawa serta anak dan istri mereka untuk membangkitkan semangat perang. Mereka telah mempertaruhkan segala yang mereka miliki dalam pertempuran itu. Mereka berangkat menuju Mekah dan membangun perkemahan di balik sebuah bukit di lembah Hunain. Untuk menghadapi kaum kafir itu, Nabi Muhammad SAW menyiapkan 12.000 tentara. Pasukan terdiri atas 10.000 penduduk Madinah dan 2.000 penduduk Mekah yang telah masuk Islam, diantaranya Abu Sufyan. Pada sore hari, pasukan kaum muslimin telah tiba di sebuah celah yang merupakan jalan masuk ke lembah Hunain. Di sini mereka beristirahat. Pada waktu fajar keesokan harinya, yaitu tanggal 10 Safar tahun 8 Hijriah atau 2 minggu setelah Fathu Mekah, kaum muslimin mulai bergerak. Mereka menyusuri tebing-tebing terjal di Wadi Tihamah. Pasukan paling depan adalah dari Bani Sulaim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Adapun Nabi Muhammad SAW berada di barisan paling belakang dengan menunggang seekor bagal putih. Karena jumlahnya yang banyak ini, kaum muslimin terlena dan berkata, "Kita tidak akan terkalahkan karena jumlah kita banyak." Mendengar ucapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah At-Taubah ayat 25 dan ayat 26. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh Allah telah menolong kaum mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan dia menurunkan bala tentara atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir." Benarlah segala yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kaum muslimin sedang menuruni lembah itu, tiba-tiba terjadilah serangan mendadak. Pasukan kaum kafir menghujani kaum muslimin dengan panah dari balik bebukitan. Dalam keadaan remang-remang, pasukan muslimin menjadi panik dan kacau balau. Mereka lari pontang-panting menyelamatkan diri masing-masing. Pasukan Malik bin Auf kemudian turun dari bebukitan. Mereka bergerak mengepung kaum muslimin yang makin kocar-kacir. Melihat suasana itu, Abu Sufyan bergumam, mereka tidak akan berhenti sebelum sampai ke laut. Ia memang masih menyimpan dendam terhadap kaum muslimin. Syaibah bin Utsman bin Tolha, seorang bekas pemimpin musyrikin Mekah seperti Abu Sufyan berkata, "Kini saatnya aku membalas Muhammad atas kematian bapakku di Uhud dulu." Sementara itu, Kalada bin Hanbal seperti mereka berdua mengatakan, "Sekarang sihir Muhammad tidak mempan lagi."
Dalam keadaan panik itu, Nabi Muhammad SAW memanggil pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau meminta pamannya untuk menenangkan kaum muslimin yang sedang panik. Ia kemudian berseru ke segenap penjuru, "Wahai saudara-saudaraku kaum Ansor dan kaum Muhajirin, wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon, mari kita terus berjuang. Muhammad masih hidup." Seruan itu diucapkannya berulang-ulang. Ketika itu kaum muslimin saling menyahut dari segenap penjuru, "Ya, aku datang, aku siap." Hari mulai terang, sesama teman sudah saling melihat. Mereka dapat membedakan mana kawan, mana lawan. Pasukan muslim pun mulai teratur dan terkonsolidasi. Pada diri mereka timbul semangat baru. Pasukan kaum kafir pun mulai terdesak. Mereka kalang kabut, sebagian dari mereka melarikan diri dan sebagian tertawan. Sementara itu, harta benda mereka menjadi harta rampasan kaum muslimin. Harta rampasan itu terdiri dari 22.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, 4.000 auqiyah perak, dan 6.000 tawanan. Sebagian pasukan kaum kafir melarikan diri ke Taif, termasuk pemimpinnya Malik bin Auf. Mereka kemudian dikepung oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka menyerah dan memeluk Islam. F. Perang Tabuk. Dengan ditaklukkannya Bani Saqif dan Bani Hawazin, seluruh jazirah Arab telah berada dalam kekuasaan Islam. Hal itu membuat cemas Kaisar Romawi Heraklius. Dalam pasukan ini bergabung pula Bani Ghassan dan Bani Lechmedes. Mereka bermaksud menghancurkan kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW kemudian segera menyiapkan kaum muslimin. Akan tetapi persiapan itu terhalang oleh keadaan yang sulit. Cuaca yang sangat panas, sementara perjalanan akan menempuh jarak yang jauh. Tanaman-tanaman siap panen, orang-orang Madinah merasa enggan meninggalkan kota. Orang-orang munafik memanfaatkan keadaan itu untuk membuat perpecahan dan menghambat persiapan mereka. Akibat bujukan kaum munafik, beberapa sahabat tidak mengikuti perang Tabuk tanpa alasan yang jelas. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik, Mararah bin Rabi', dan Hilal bin Umayyah. Hal itu menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu surah At-Taubah ayat 117 dan 118. Mereka kemudian menyadari kekeliruannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian berhasil mengumpulkan suatu pasukan yang terdiri dari 30.000 tentara. Dalam perang ini, kaum muslimin menginfakkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. Abu Bakar As-Siddiq menyumbangkan seluruh harta miliknya. Utsman bin Affan membiayai separuh pasukan. Kaum wanita menyumbangkan perhiasan mereka untuk biaya perang. Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslimin kemudian berangkat menuju Tabuk. Melihat besarnya pasukan muslimin, tentara Romawi menarik diri. Gubernur Romawi di Yerusalem yang bernama John meminta perdamaian dan sanggup membayar jizyah. Nabi Muhammad SAW mengabulkan permintaan itu. Sekali lagi kaum muslimin meraih kemenangan. Perang ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. G. Tahun perutusan atau Amul Bi'sah atau Amul Wufud. Pada tahun ke-9 Hijriyah, banyak suku dari seluruh pelosok Arab yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka datang dari tempat yang jauh seperti Oman, Yaman, dan Hadramaut. Mereka menyatakan masuk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tahun tersebut dinamakan tahun perutusan. Mereka datang ke Madinah rombongan demi rombongan. Mereka mempelajari ajaran Islam lalu kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan ajaran tersebut. Dengan cara ini, persatuan Arab terbentuk. Peperangan antar suku dan antar kaum yang berlangsung selama ini berubah menjadi persaudaraan agama. H. Haji Wadak. Pada tahun ke-10 Hijriyah, Nabi Muhammad SAW mengerjakan ibadah haji yang terakhir yang disebut juga Haji Wadak. Pada tanggal 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijriyah atau tanggal 23 Februari tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Madinah. Sekitar 100.000 kaum muslimin mengikutinya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kaum muslimin tata cara melakukan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ambillah dariku semua manasik-manasik haji, sebab setelah ini kalian mungkin tidak akan berjumpa denganku lagi." Pada waktu wukuf di Padang Arafah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah yang bersejarah. Beberapa isi khutbah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil. Hal itu disebabkan nyawa dan harta benda adalah hal yang suci. Yang kedua, larangan memakan riba dan menganiaya.
Yang ketiga, perintah untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut. Yang keempat, perintah untuk menjauhi dosa. Yang kelima, pertengkaran pada zaman jahiliyah supaya saling dimaafkan. Yang keenam, pembalasan dengan tebusan darah sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah tidak dibenarkan. Yang ketujuh, persaudaraan dan persamaan antara manusia harus ditegakkan. Yang kedelapan, hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik, yakni mereka memakan apa yang dimakan majikannya dan memakai apa yang dipakai majikannya. Dan yang kesembilan, perintah untuk berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Setelah menyampaikan khutbahnya, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Sudahkah aku menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu sekalian?" Jemaah yang ada di depannya menjawab, "Ya, memang demikian adanya." Nabi Muhammad SAW kemudian menengadah ke langit sambil berkata, "Ya Allah, Engkau menjadi saksiku." Dengan perkataan seperti itulah Nabi Muhammad SAW mengakhiri khutbahnya. Mahfuzat. La khaira fi lazzatin ta'kibu nadaman. Tidak ada kebaikan dalam kenikmatan yang mengakibatkan penyesalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.